Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati kita. Dalam kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan ini, kita akan berbagi informasi mengenai keutamaan-keutamaan untuk menjaga kesucian hati dan kesucian diri. Kita mulai dari kisah seorang ulama besar yang pernah menjadi mufti. Dulu sebelum ada komisi fatwa kalau di Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia, ada mufti. Kerajaan Delhi memiliki mufti. Setiap kerajaan-kerajaan Melayu khususnya memiliki mufti yang bisa mengeluarkan fatwa. Ternyata di kota Makkah dan di kota Madinah yang biasa disebut dengan kota Haramain, ada ulama yang hadir dari negeri kita, yaitu bernama Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini adalah murid dari Imam Abu Bakar Syato, Imam Jaini Ad-Dahlan, dan semisalnya. Dan bisa juga kita lihat di negara kita ini yang tercinta Indonesia, ormas-ormas besar yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan sebagainya. Pendiri-pendirinya adalah murid dari Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi, seperti di Muhammadiyah, Kiai Dahlan, seperti di Nahdlatul Ulama ada Hasyim Asy'ari, seperti pemimpin Pondok Pesantren Purba Baru Mustofawi, Kiai Mustafa, dan seterusnya. Maka bergelarlah Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi di kalangan ulama-ulama hadis musnidud dunia yang mengerti sanad dengan jelas dan lebih banyak, yaitu Imam Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai baginda Nabi, adakah yang lebih mulia di kota Haramain ini?" Tanya seorang mufti Haramain. Lantas dengan senyum baginda Nabi menjawab dan menginformasikan bahwa di pojok dan di ujung kota Makkah ada seseorang yang sangat mulia di mata Allah. Lantas setelah mimpi itu usai, bangun pagi setelah sholat subuh, bergegaslah Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi mendatangi tempat yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah bertanya kepada masyarakat yang tinggal di tempat itu, dari kejauhan mengertilah Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi bahwa tempat yang ditunjuk baginda Nabi Muhammad SAW ada di hadapannya. Dari luar rumah, Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi memperhatikan siapa yang ada di dalam rumah itu, bagaimana sosoknya. Lantas Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi memberi salam isyarat ingin masuk ke dalam rumah itu. Begitu terkejutnya Imam Ahmad Al-Minkabawi, ternyata sosok yang dituju oleh baginda Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang guru biasa,
Kalau sekarang bisa kita lihat guru-guru mengaji yang hanya mengajar Iqra atau mengajar Al-Quran dasar. Lantas apa yang dapat kita ambil dari hikmah kisah Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi? Yang pertama adalah seorang pemimpin harus bersikap arif kepada anggotanya, kepada staf-stafnya, dan seterusnya. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi, innakum tunsoruna bidu'afaikum. Sungguh kita, siapapun kita yang memiliki amanah sebagai pemimpin, dari yang terkecil, ketua kelas, ketua kamar, ketua asrama, ketua osmasa, kepala biro, dan seterusnya, sampai pemimpin tertinggi, kepala negara, yang harus kita camkan dalam diri kita bahwa kita pemimpin dibantu dengan orang-orang yang kadang kerap kali dianggap kecil oleh kebanyakan orang. Maka dengan hadirnya orang-orang yang ada di sekitar kita, harusnya kita sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun yang membantu mendongkrak pekerjaan kita, mereka Allah titipkan bekal iman dan takwa kepada mereka. Yang kedua yang harus kita ambil dan camkan dalam diri kita, bahwasanya di dalam hati kita ini terdapat gumpalan daging. Kalau gumpalan daging itu baik, kata Nabi, idza soluha sairu amalihi. Maka kalau gumpalan daging ini baik, maka tentu aktivitas, pekerjaan, perbuatan, kata-kata, cara berpikir, sampai cara dia menilai orang lain tentu akan baik. Namun sebaliknya, kata baginda Nabi, idza fasada, jika rusak gumpalan darah ini, maka tentu seluruh aktivitasnya, seluruh kata-katanya, seluruh kebijakannya, seluruh apa yang ia pikirkan tentu tidak baik. Apakah itu? Kata Nabi, itu adalah hati. Maka hati adalah hal yang paling penting untuk dibina, hati untuk dibersihkan, dibeningkan dari segala hal yang dapat merusak hati itu sendiri. Maka Ramadan ini adalah momentum kita untuk terus memperbaiki, mengasah hati kita untuk peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap sosial yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah dan membuat hati kita terus terasah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.